kamu sudah sangat bermanfaat ini loh, gitu. Aku kagum sebagai seorang temanmu, aku bangga, ya kan, yang pernah menjadi orang yang mungkin kita dekat jadi orang drum band gitu. Aduh, Masya Iya, Allah. Nah, jadi kita pernah drum band ya bareng-bareng, tapi dia di atas iya. aku, tingkatnya tetap di atas aku. Nadine Iya, trompet. alhamdulillah loh. Makasih Aduh, banyak loh. Masya Allah. Why? What a reason kamu kamu nggak ada takutnya menjadi garda terdepan saat ini, gitu loh, di ibu kota lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Lesehan 2 Prima Plus Plus. Masih dengan saya Iya. lagi, dengan saya lagi Ramda. Kali ini aku mengundang teman aku secara virtual lagi, seorang dokter yang lagi bertugas menjadi garda terdepan. Gak usah lama-lama, kita langsung panggilkan Dr. Minarti Agustriana. Yeay. Aduh dokter, serius, sejujurnya aku yang sangat nervous sekarang mau wawancara seorang dokter. Dulu teman kayaknya biasa aja ya, sekarang udah katanya Dokter Minarti. Aduh, masih biasa-biasa. Apa kabar ini Dokter Minarti? Alhamdulillah sehat. Mbak Ramdanya gimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi saat ini sekarang lagi jantungnya berdebar-debar nih. Iya, seharusnya kayak berdebar-debar ya. Dokter udah biasa bicara sama orang, jadi agak tenang ya. Sekarang mau ngucapin makasih udah mau nyempatin waktunya. Mungkin padahal lagi sibuk banget di sana dengan tugas-tugas yang sangat berat gitu. Makasih lo udah gabung dengan Lesehan 25 Plus Plus. Makasih juga loh udah mau diundang. Kesempatan emas nih loh. Masya Masuk Allah. Masya sehat Allah. 25 plus plus. Minanti, ini di mana sih sekarang tugasnya sebelumnya? Kalau aku sekarang di RSUP Persahabatan. Oh, tapi memang bagian yang COVID-19 ya? Ya, bagian yang COVID. Karena kebetulan aku ikut program Nusantara Sehat. Terus Oh, dari Nusantara Sehatnya itu ditempatkan di RSUP Persahabatan, khusus COVID-nya gitu. pernah ke Wisma Atlet, yang paling banyak, yang paling viral kayaknya ya. Paling Sebelumnya ditakutkan. sebelumnya sih aku bukan ke Wisma Atlet, ke RSUD Cengkareng ya. RSUD Oh, Cengkareng itu kan tempat rujukan COVID juga gitu. oh gitu. Ya, ya. Menjadi dokter itu kan berat ya. Mm-mm. Bebannya pasti berat. Terus uh, masa studinya yang lama, banyak macam-macam tahap ujian gitu kan. Terus Mm-mm. pelajaran pun memerlukan banyak pemahaman konsep. Terus kayak Mm-mm. di bidang biologi, kimia dan lain-lain. Itu kan berat Mm-mm. ya. Kenapa Minati tetap ingin menjadi seorang dokter? Kalau dibilang kenapa pengen jadi dokter ya, karena dari awal dari kecil sih memang suka tuh sama dokter. Jadi karena udah suka dari kecil, fokus ke situ aja gitu. Oh gitu. Jadi memang benar-benar udah dari kecil, jadi nggak peduli mungkin kayak seberat apa nanti ya gitu. Kayak Mm. pelajarannya gitu. Karena udah pilihan Kalau ya. kalau misalnya berat atau enggak sih sebenarnya perkuliahannya itu sama aja ya. Semua berat ya kan. Beratnya di bidang masing-masing gitu kan. Kalau kedokteran beratnya di bidang perkuliahannya yang lama gitu. Kalau misalnya yang lain ada juga yang beda lagi. Cuman setiap perkuliahan pasti ada kan masa-masa yang nggak enaknya, ada masa yang enaknya gitu. Oh, ada Jadi juga ya yang kita jalan. masa-masa itu ya. Masa-masa enak Ya, dan enggaknya. ada pasti ada masa-masa yang nggak enaknya, pasti ada. Masa enaknya emang apa kalau kuliah? Jadi seorang dokter itu?
kalau jadi seorang dokter itu masa yang nggak enaknya ya. Kalau masa perkuliahannya itu ya kita sering dimarah-marahin kalau kita nggak tahu ya kan, karena kan kita berurusan langsung dengan manusia. Jadi namanya manusia itu nggak bisa main-main kan. Kalau misalnya ada terapi yang salah atau misalnya yang kita kurang sigap gitu, pasti otomatis spesialis yang menangani pasien itu yang sebagai penanggung jawabnya itu kan jadi beban dia juga gitu. Iya. Jadi kita sebagai yang sekolah ya diuji mentalnya gitu. Iya. Masya Allah. Minati, berapa tahun masa belajar proses menjadi seorang dokter gitu? Berapa tahun? Kalau misalnya normalnya ya, kalau sekarang kan ada sistem, kalau dulu kan konvensional, kalau sekarang kan sistemnya PBL tuh ya, itu ada yang kalau perkuliahannya itu 3,5 tahun, itu kemudian ada koasnya itu 1 tahun 8 bulan kalau nggak salah ya, terus tambah internship lagi 1 tahun, berarti kurang lebih berapa tuh? 1, 2, 3, 6 tahun lebih. 6 tahun lebih gitu. Minati ini sekarang dokter umum atau dokter apa sih? Iya, aku dokter umum masih. Dokter umum ya. Oh, ada mau niat ngambil menjadi seorang spesialis apa gitu? Kalau mau ambil spesialis, niat pasti ada. Cuman kan tergantung rezeki sama kesempatannya aja lagi. Bisa nggak tuh tahun kemudian nanti mana tahu ada kesempatan baru ikut gitu. Kalau ada kesempatan pengen jadi dokter spesialis apa? Kalau aku sih pengennya ya biar diaminin nih sama lesehan 25% ya kan. Kalau bisa bilang takutnya enggak nanti ya kan. Ya itu kita bilang aja lah ya kan. Biar diaminin ya kan, yang para penonton nanti diaminin biar jadi spesialis. Aku sih pengennya spesialis bedah. Amin. Tolong ya para lesehan 20+ diaminin, ini teman aku dokter garda terdepan juga. Amin ya. Amin. Jadi seorang dokter spesialis bedah. Biar banyak tuh. Spesialis bedah kan untuk orang juga yang melahirkan ya? Enggak, kalau yang melahirkan beda tuh obgyn. Ya? Oh, beda. Kandungan. Makasih loh. Aku jadi sambil belajar ini. Makasih banyak ya. loh. Kan? Ketawa nih kayaknya bego-bego aku. Enggak lah. Aku mau bilang ke Minarti ini adalah garda terdepan 620. Yang belum tahu 620 itu apa? 620 adalah nama alumni kita ya, Dr. Minarti. Waktu kita masih mondok gitu. Jadi bilangnya 620 gitu. Iya, alumni kebanggaan. Alumni kebanggaan, Masya Allah. Kalau nggak masuk pondok, aku nggak akan kenal dan bisa berteman dengan seorang dokter yang baik hati. Aduh. Iya. Sama aku juga kalau pondok nggak bisa bakal berteman sama Mbak Ramda yang manisnya luar biasa. Aduh, ini peres dah. Di usia 25+ ini Minarti, kamu itu udah menjadi orang yang menurut aku dan mungkin menurut orang penonton Lesson Plus ini, kamu sudah sangat bermanfaat ini loh, gitu. Aku kagum sebagai seorang temanmu, aku bangga ya kan, yang pernah menjadi orang yang mungkin kita dekat jadi orang drum band gitu. Aduh, Masya Allah. Jadi kita pernah drum band ya bareng-bareng, tapi dia di atas aku, tingkatnya tetap di atas aku. Iya, alhamdulillah loh. Makasih banyak loh. Masya Allah. Why? What a reason kamu nggak ada takutnya menjadi garda terdepan saat ini, gitu loh, di ibu kota lagi. Kalau aku sih kan selain kita sebagai dokter udah sumpah dokter ya, selain kita udah sumpah dokter, aku juga karena itu COVID itu kan salah satu penyakit yang belum tahu kita gimana, yang karena penyakitnya pertama kali ya di dunia malah. Jadi aku penasaran gimana
penasaran gimana itu penyakitnya, itu penasaran banget. Awalnya dari situ. Jadi aku minta izin sama orang tua. Awalnya sih nggak dikasih, memang susah karena kan itu namanya kayak cari mati ya, gitu lah ya kan, cari mati. Jadi aku bujuk-bujuk orang tua. Aku bilang kan kita udah sumpah dokter gitu, sebagai seorang dokter. Jadi apa salahnya kita mengabdikan diri gitu ya kan. Akhir-akhirnya dikasih juga gitu. Dan kalau dijalani sih karena sesuai protokol kesehatan sih nyaman-nyaman aja gitu. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Amin. Tantangannya apa tantangannya di sana menjadi garda terdepan? Kalau tantangannya sih karena kita kan berinteraksi langsung dengan pasien yang positif ya. Jadi peluang besarnya kita terinfeksi itu besar banget ya kan. Jadi itu sebenarnya tantangan kita ya, proteksi diri, safety first. Kalau kita yang sendiri sebagai tim medisnya nggak bisa menjaga kesehatan kita sendiri, gimana kita mengobatin orang lain gitu. Itu sih sebenarnya tantangan paling beratnya ya, karena memegang amanah dari sumpah dokter itu. Iya ya, emang sebenarnya berat sih ya kan, tapi aku bangga lah pokoknya buat Minarti. Makasih loh. Pokoknya aku yang juga bangga. Sehat-sehat lah di sana. Jadi alumni 620. 620 diangkat-angkat nih terus, ya kan? Jadi vaksin itu belum ada memang ya? Kalau vaksin sebenarnya kita masih meragukan ya, karena kan belum ada penelitian yang benar-benar mengesahkan dia itu bagus atau tidak kayak gitu. Jadi masih nunggu kepastian dulu gitu. Terus aku kan Minarti sering kadang-kadang ada yang bilang ini COVID ini hoax gitu, masih ada yang ngomong kayak gitu. Cuma kadang di sisi lain udah ada orang terdekat, maksudnya dari luar keluarga tapi orang terdekat gitu ya, udah ada yang kena gitu loh, tapi masih ada juga yang bilang ini hoax gitu. Jadi aku kayak kadang-kadang bener nggak sih ini gitu. Iya, itu yang bilang hoax tuh kebanyakan belum ke rumah sakit itu. suruh main-main ke rumah sakit, lihat pasiennya. Iya, tadi ngomongnya suruh main-main ke sini gitu ya kan. Iya, suruh main-main bilang hoax kayak gitu kan, main-main dulu lihat COVID-nya gimana gitu. Kayaknya sekarang orang-orang yang bandel-bandel kayak yang apa gitu tinggal ngomong main-main ke tempat saya gitu ya, tinggal ngomong gitu aja kalau dokter ya. Biar tahu rasanya. Tapi kan sebenarnya tinggal ngikutin protokol aja sih, gampang aja, ikutin aja. Apa salahnya sih pakai masker, cuci tangan. Kalau mau jalan-jalan ya nggak masalah, welcome kayak gitu jalan-jalan, asalkan ngikuti protokol aja. Cuman kadang masyarakatnya ini kan males gitu kan. Apa perlu kayak di Australia kemarin ya, kayak wawancara sama si Windy. Oh ya, yang kayak Windy ya, yang denda 10 juta ya. Denda 10 juta apa kayak gitu ya harus di sini, tapi ya. Iya, seharusnya gitu. Cuman kalau Indonesia dibuat denda kayak gitu udah inilah. Habis bro. Iya ya kan. Kemarin aja yang pengesahan itu terus ada yang viral gitu ya kan, kayak dia pakai baju APD itu langsung bilang, ibu yang ngesahin sini saya peluk katanya gitu, pakai baju APD. Serem ya. Cukup bilang sini saya peluk, orang udah ketakutan pakai baju APD. Kepercayaan itu lah banyak yang bilang, sebenarnya orang yang nggak percaya itu karena ada provokasi kan, karena ada orang yang provokasi yang makin manas-manasin gitu kan, dari keraguan masyarakat di Indonesia ini kayak gitu. Mungkin kayak termakan sosial media gitu ya Kak. Iya, kan sosial media kayak gitu. Yang gampang termakan sosial media ya makin gampang ya kan, makin gampang dia sebenarnya itu yang malah yang provokasi itu mungkin bisa jadi yang males-males mengikuti protokol itu aja sih. Yang nggak mau dia pakai masker, yang nggak mau physical distancing, nggak mau cuci tangan gitu.
Jadi kemarin itu kan udah tunangan kok kan? Iya, udah. Seharusnya kapan niat nikah? Seharusnya sih awal tahun ini, awal tahun 2021 Oh kan. memang tahun 2021, nggak ada gara-gara pandemi ditunda, nggak ada ya? Iya, enggak awalnya awal 2021, cuman kita undur lagi karena kan masih pandemi gini, keluarga calon juga jauh, keluarga aku juga jauh gitu, daripada apa kan, karena masih pandemi gini, bagus kita undur jadi ke 2022 insya Allah gitu. Calon suami emang orang mana? Medan. Orang Medan ya. Hebat kali dari diri kalian udah menjadi garda-garda terdepan, nanti insya Allah keturunannya terus menjadi seorang pahlawan. Oh. Umurmu 27 juga kan? Iya, 27 juga. Calon suami? Kita juga 27 kan? Iya. 25 plus. Iya, 25 plus. Iya. Calon suami umur berapa? 30 tahun. Ketemunya di Medan? Kalau ketemunya ya pas di Medan. Gitu. Aduh. Memang kadang-kadang kebanyakan kan kayak gitu ya, dokter sama dokter. Mungkin dengan kayak gitu, kayak apa namanya, saling mengerti pekerjaan masing-masing ya kalau kayak gitu. Kalau dokter sama dokter. Tapi sebenarnya kalau misalnya masalah dokter nggak semua sih, ada juga bahkan ada yang cowok-cowok, yang kebanyakan dokter-dokter cowok yang carinya bukan dokter kebanyakan, tapi ada juga yang dokter-dokter tuh karena ruang lingkup pekerjaannya itu kan rumah sakit terus, yang dilihat itu aja kan, jadi ya kebanyakan kenapa dokter karena dari ruang lingkup pekerjaan itu gitu. Oh iya, lama di tempat itu ya, jadi jadi yang dilihat itu aja ya kan. Iya. Nggak melirik ke sana lagi. Kita udah lama kali nggak jumpa ya? Iya benar, udah 10 tahun ya. 10 tahun ada. Iya. Lebih. Padahal yang waktu di Jakarta itu jumpa juga nggak bisa ya, pas kita buat janji. Itu gara-gara apa sih nggak jadi jumpa ya? Lupa aku, aku jaga ya? Lupa ya, sih. Kayak nggak bisa gitu tiba-tiba. Oh iya, aku jaga klinik itu. Iya, jaga klinik. Nggak bisa. Kok bisa dapat di Jakarta, Menati? Karena kemarin itu kan yang rekrutmen itu awalnya kan rekrutmen relawan, aku ikut yang RSUD di Cengkareng, dapatnya di Jakarta, dari lulus di situ. Abis itu sebelumnya aku udah ikut NS, pengumumannya bulan 8, ya kan, kelulusannya penempatannya Nusantara Sehat. Yang aku ikutin sekarang Nusantara Sehat namanya. Memang program dari pemerintah. Sebelumnya Nusantara Sehat ini memang udah ada programnya sebelum COVID. Sebelum COVID ini memang sudah ada programnya itu. Kelulusannya di bulan 8, kebetulan dapatnya di Jakarta juga, ya udah lanjut di sini gitu. Di rumah sakit itu lebih banyak nih ya, maaf, lebih banyak yang COVID nih, yang sembuh atau lewat? Kalau misalnya di sini ya, kalau di sini karena kita rujukan yang sedang ke berat sih, kebanyakan kan memang yang ini ya, yang meninggal kayak itu, karena kan memang yang udah jelek-jelek di sini kebanyakan. Yang pasien rumah sakit, kalau Wisma Atlet kan ringan sedang. Oh iya, tapi itu yang viral ya. Karena kan ya yang pasien paling banyak kan memang ringan sedang. Memang yang misalnya gejala batuk pilek demam biasa kayak gitu. Itu ke Wisma Atlet. Kalau misalnya yang udah parah, udah ARDS, udah yang sesak-sesak hebat, atau ada yang komorbid kayak penyakit penyerta kayak diabetes kayak gitu dan sebagainya, nah itu baru dirujuk ke kita kayak gitu. Ya Allah, Minarti hebat sekali lah di kau ini. Ya ampun, masih biasa aja kok. Iya, tapi ngadapin yang tadi tuh Wisma Atlet itu yang aku pikirkan tempat yang orang parah-parah gitu. Ternyata di tempatmu yang parah-parahnya. Iya. Oh,
Harus memang kalau kayaknya ya menurut aku mungkin kayak imun ya harus lebih kuat ya. Iya, imunnya harus kuat karena kalau yang Wisma Atlet yang parah-parah mereka rujuk ke kita kayak gitu. Berapa lama pakai APD kalau lagi tugas? Oh, kalau di sini sistemnya kan dia ada jam-jamnya kayak gitu. Kalau kita sistemnya misalnya yang pakai hazmat itu kan triase itu ya namanya ya. Triase itu 4 jam, nanti 4 jam lagi enggak gitu. Rehat, 4 jam lagi nanti ICU kayak gitu. 4 jam sih kalau pakai hazmat. Kecuali ada nanti pasien yang yang gawat darurat, jadi kita harus masuk lagi gitu. Itu pakai hazmat lagi gitu. Minarti udah ngerasain itu lah yang 4 jam itu ya. Iya, itu yang siap keringatan. Iya, keringatan pasti. Terakhir ini juga ya, bakar kalori. Iya, bakar kalori mungkin. Nah, itu juga kali ya. Ada berkahnya ya kan. Tapi berkahnya juga. Pengap-pengap juga, tapi berkahnya kita bisa langsing gitu ya. Ngomong-ngomong tentang kepercayaan diri nih Minarti. Menurut Minarti, kepercayaan diri itu seperti apa sih? Terus apa yang membuat Minarti menjadi sosok yang bisa sepercaya diri ini gitu? Sehingga bisa sebenarnya kalau misal percaya diri awalnya love yourself dulu ya. Cintai diri kamu sendiri dulu. Kalau kita nggak cinta sama diri sendiri, gimana kita mau bangun kepercayaan diri kita gitu. Jadi coba kita cintai diri kita, kemampuan kita gitu. Kita bisa gitu, nggak karena segala sesuatu itu kan Allah ciptakan, nggak ada segala sesuatu itu yang nggak bisa diselesaikan sama manusia ya kan. Setiap masalah pasti ada bisa diselesaikan. Jadi untuk bangkitkan kepercayaan diri ya itu intinya love yourself gitu. Masya Allah, love yourself, Masya Allah. Iya. Bakal jadi not nanti. Iya, tapi bukan berarti kita nggak dengar misalnya ada masukan dari orang kita nggak dengar, itu nggak boleh juga. Itu kan namanya egois, beda sama love yourself gitu. Jadi kalau misal ada kritikan, saran dari orang lain tetap kita terima seperti itu. Ya, tetap harus mendengarkan ya. Mungkin iya, benar. Pandangan orang juga kadang-kadang ada yang benernya gitu ya. Benar. Insya Allah. Aduh, aku bangga kali ya punya kawan ini. Minarti, kasih dong tips buat biar kita jaga kesehatan di masa pandemik ini. Oke, kalau misalnya pada saat pandemi ini sih sebenarnya kalau untuk jaga kesehatan kita tinggal ikutin protokol kesehatan aja sih, gampang aja sih, 3M itu. Menjaga jarak, pakai masker ya kan, terus cuci tangan. Sebenarnya kalau misal kita mau pergian nggak masalah, asalkan kita ngikuti protokol itu aja gitu. Mau kemana-mana gampang, asalkan ikuti protokol kesehatan itu juga. Terus makan 4 sehat 5 sempurna juga perlu. Karena kalau misal badan kita yang kurang fit, kalau misalnya badan kita kurang fit, jadi bakteri, virus atau kuman lainnya itu untuk menginfeksi diri kita itu lebih gampang gitu. Ini mudah-mudahan nanti ditonton juga sama orang-orang tercintanya Minarti, kayak keluarga, teman semuanya. Coba pesan-pesan biar jangan terlalu khawatir dengan Minarti di sana gitu. Untuk saat ini sih kita kan karena mengikuti protokol kesehatan, jadi dan minum vitamin juga, makan makanan sehat juga, dan di sini juga adaptasinya itu enak juga, tim medisnya kompak gitu, jadi nggak perlu ditakutin sih sebenarnya. Tinggal kita ngikutin aja gitu. Gitu, jadi teman-teman kalian harus bantu temanku dan dokter-dokter lainnya, garda-garda terdepan ya, benar. Untuk tetap jaga kesehatan dan sesuai protokol saat keluar ataupun di mana aja. Kayak gitu. Iya, benar. Karena itu bukan untuk kita sendiri aja, untuk semuanya gitu. Kalau kita mengikuti protokol kan keuntungan untuk kita sendiri juga ada gitu.
nggak ketemu saya di rumah sakit nanti. Atau ketemu di mana, di mall, di taman gitu ya kan. Jangan di rumah sakit ketemunya. Jangan di rumah sakit, takut. Iya, aku nggak berani emang ke rumah sakit. Minarti, pesan untuk penonton Lesehan 25 plus. Ya, kalau pesan untuk semangatnya dulu lah ya. Kalau untuk semangat, jaga kesehatannya itu penting. Semangat. Terus nggak boleh stres. Kalau stres kan pasti drop ya. Jadi kurang semangat jadinya. Happy aja. Anggap semua masalah itu setiap manusia pasti ada masalah, pasti ya kan. Jadi anggap segala masalah itu, segala sesuatu itu Allah berikan, pasti ada jalan keluarnya gitu. Jadi tetap lakukan yang terbaik, hindari yang jahiliyah ya. Apa sih namanya? Hindari yang perbuatan yang yang perbuatan yang nggak bagus gitu. Dan kalau untuk kesehatan tetap, karena zamannya sekarang lagi masa-masa pandemi, jadi itu ikuti aja protokol kesehatan gitu. Itu untuk diri sendiri juga, bukan untuk orang lain aja gitu. Untuk diri sendiri. Biar jangan sampai jumpa dengan saya di rumah sakit. Sebenarnya masih banyak yang mau kita bincangkan, tapi nanti secara personal aja ya kan. Ini tentang dokter dulu gitu. Jadi buat kalian yang masih ingin bincang-bincang dengan Dokter Minarti bisa nanti di komentar, ya kan. Terus sampai sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Iya. Sampai ketemu lagi dokter. Nanti mudah-mudahan cepat selesai pandemi, jadi kita bisa ketemu ya, duduk bareng-bareng. Amin. Semoga bisa seperti biasa lagi ya. Seperti normal lagi. Sehat-sehat Dokter Minarti di sana. Amin. Terima sehat-sehat kasih. juga. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk bergabung di Lesehan 25 plus ini. Oke, terima kasih juga udah diundang. Aduh, makasih ya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.